feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Bayangkan kamu sedang menyaksikan juara dunia MotoGP musim lalu. Francesco Bagnaia duduk di podium ketiga, sementara sang alien, Marc Marquez, mendominasi hampir setiap balapan. Setiap kali kamera menampilkan Bagnaia, ada kilatan tanya di wajah penggemar. Apa yang terjadi dengannya? Terlalu sering terlambat start, kehilangan momentum, dan kalah dalam duel kepala-kepala yang dulu adalah keahliannya. Kini muncul desakan keras, Bagnaia harus pergi dari Ducati, segera. Beberapa pengamat menyebut kehadiran Marquez sebagai racun bagi moral dan performanya. Bagnaia, yang dulu diidolakan sebagai penerus Rossi, sekarang seperti kehilangan jalur, tenggelam dalam bayang-bayang rekan setimnya sendiri. Kenapa ini jadi cerita besar tahun 2025 di MotoGP? Karena kita bukan hanya menyaksikan siapa yang paling cepat di sirkuit, tetapi juga perang psikologis di paddock, tekanan media, dan ekspektasi fans yang mendera. Dan Bagnaia, yang penuh bakat, tampaknya sedang berjalan di atas tutup botol. Sedikit saja salah langkah, dia bisa jatuh. Marc Marquez, sejak bergabung ke tim pabrikan Ducati, tampaknya melakukan apa yang biasa disebut mengambil nyawa kompetisi. Performa Marquez musim ini nyaris sempurna, 14 podium, 11 kemenangan, terus melesat menghitung peluang gelar juara dunia. Tidak hanya cepat di trek, Marquez membawa aura kemenangan yang memaksa pesaingnya, termasuk Bagnaia, untuk bermain ekstra keras. Dan ketika kamu di posisi pesaing sebelahnya yang dulu dianggap primadona, semua sorotan media, tekanan sponsor, dan harapan fans membuat bebanmu terasa makin berat. Bagnaia sendiri, 2 kali juara dunia, 2022, 2023, sebelumnya dianggap sebagai pembalap mesin emas Ducati, penerus Valentino Rossi, ikon Italia yang anggun di atas Desmo Sedici. Namun musim ini, ia hanya punya 1 kemenangan dan 7 podium hingga seri ke-16. Sedangkan Marquez mendominasi klasemen sementara dengan poin hampir 40 lebih banyak. Kondisi ini memperlihatkan duel bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal beban mental. Bagnaia yang dulu jadi favorit akhirnya harus melihat rekan setim barunya sama atau lebih sering disorot. Banyak pihak, termasuk mantan pembalap seperti Tony Elias, sudah angkat bicara. Bagnaia kehilangan dukungan internal, bukan hanya dari media, tapi dari tim, dari Ducati sendiri. Rivalitas internal, rekan setim yang menjadi ancaman terbesar. Biasanya, dalam tim pabrikan, ada satu pembalap yang difavoritkan sebagai Top Gun. Saat ini, itu jelas Marquez. Bagnaia terpaksa berbagi spotlight, dan lebih sering dibandingkan dengan standar yang sangat tinggi. Ekspektasi versus realitas, fans dan analis MotoGP sudah menaruh harapan bahwa Bagnaia akan terus maju, mempertahankan posisi sebagai pembalap elit. Tapi kenyataannya, performanya stagnan, banyak lap di mana dia tak kompetitif seperti dulu. Tekanan publik media, saat performamu buruk, kritik datang cepat. Bagnaia, yang dulu dibela sebagai talenta masa depan, kini jadi sasaran apa yang terjadi. Dan apa yang salah. Media memperbesar kekalahan, membesar-besarkan kesalahan kecil. Pilihan sulit, bertahan di Ducati berarti terus berjalan di bawah bayang-bayang Marquez, dengan risiko reputasi merosot jika gagal menunjukkan sinyal kebangkitan. Tapi pindah tim pun tidak mudah, lingkungan baru, potensi berbeda, dan banyak faktor. Performa buruk kadang bukan hanya karena motor, tapi mental. Di situasi di mana kamu terus membandingkan diri, tekanan tinggi, sulit berkembang. Pindah tim bisa membawa energi baru, tekanan baru yang mungkin lebih suportif. Di tim lain, Bagnaia bisa jadi pembalap utama, bukan bagian dari paket yang dibangun untuk mendukung Marquez. Dia mungkin bisa mendapatkan dukungan teknis strategi yang lebih terfokus padanya sebagai pemimpin tim. Ducati terkenal dengan karakter motor yang agresif, spesifik. Jika Bagnaia kesulitan menyesuaikan atau kehilangan kepercayaan dengan Desmo Sedici GP25, lingkungan baru bisa menawarkan motor yang lebih cocok, setup yang lebih mendukung gaya balapnya. Bagnaia sebelumnya membangun nama dunia.
Jika terus di Ducati dalam kondisi seperti ini, risiko reputasi turun signifikan. Banyak juara besar akhirnya diingat bukan hanya dari Piala YG dimenangi, tapi juga saat mereka mampu bangkit dari masa sulit, tapi itu butuh perubahan. Jika Bagnaia hengkang, kemana? Apakah ada tim kompetitif yang siap mengakomodasi dia sebagai lead rider? Yamaha, Honda, Aprilia. Semua ini butuh analisis. Apakah mereka punya budget, motor, dan sirkuit dukungan yang cukup? Bagaimana Ducati melihat ini? Apakah mereka akan rela kehilangan salah satu nama besar? Atau malah akan memperkuat Marquez dan benar-benar membuat dia man of the hour, sementara Bagnaia menjadi nomor 2. Bagaimana fans dan sponsor akan merespon? Banyak fans Bagnaia yang setia berharap dia tetap di Ducati dan bangkit kembali. Tapi jika terus gagal, dukungan bisa luntur, yang berdampak finansial dan psikologis. Francesco Bagnaia sedang berada di persimpangan karirnya, terus di Ducati dan berjuang di bawah bayang-bayang Marc Marquez yang sedang di puncak dunia, atau mengejar jalur baru yang mungkin lebih menantang tetapi berpotensi menyelamatkan karirnya. Ceritanya bukan hanya soal siapa tercepat di trek, tapi soal bagaimana manusia, sang pembalap, bertahan di tengah tekanan, harapan, dan persaingan internal. Dan buat kamu, penikmat MotoGP usia muda, ini bukan sekadar berita. Ini pelajaran kepemimpinan, persaingan, dan bagaimana kadang kamu harus tahu kapan cukup dan kapan mengambil risiko untuk keluar dari zona nyaman. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pebalap terbaik sepanjang masa. Dalam seri MotoGP San Marino 2025 yang digelar di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli, Minggu malam, rider berjuluk The Baby Alien itu sukses keluar sebagai pemenang, mencatatkan kemenangan ke-11 di musim ini sekaligus memperkokoh posisinya di puncak klasemen sementara. Balapan yang berlangsung dalam kondisi lintasan kering itu menyuguhkan pertarungan ketat sejak awal. Marco Bezzecchi, pembalap dari tim Aprilia Racing, yang memulai balapan dari posisi pole, sempat mendominasi jalannya lomba di beberapa lap awal. Rider nomor 73 itu menunjukkan performa impresif di depan publik Italia, menjaga kecepatan dan ritme balap yang stabil sejak lampu start menyala. Namun, Marc Marquez yang start dari posisi kedua, langsung memberikan tekanan sejak tikungan pertama. Dengan gaya balap agresif namun terukur, pebalap asal Cervera, Spanyol, itu berhasil mempertahankan posisinya dari gempuran para pesaing dan terus menempel ketat Bezzecchi. Alex Marquez, adik kandung Marc yang membela tim Gresini Racing, juga tak kalah kompetitif. Ia berhasil merebut posisi ketiga di lap awal dan terus menjaga konsistensinya hingga akhir balapan. Drama terjadi saat Francesco Bagnaia, rekan setim Marc Marquez di Ducati Lenovo, mengalami kecelakaan tragis. Pebalap asal Italia yang juga merupakan juara dunia 2 kali itu kehilangan kendali di tikungan ke-10, saat balapan masih menyisakan 19 lap lagi. Ia tergelincir dan tak mampu melanjutkan balapan, sebuah pukulan telak bagi tim Ducati yang sempat berharap bisa meraih hasil ganda di kandang sendiri. Sejak insiden tersebut, Marquez mengambil alih kepemimpinan balapan. Meski mendapat tekanan konstan dari Bezzecchi yang terus membayangi dalam jarak sangat dekat, Marquez mampu menunjukkan pengalaman dan ketenangannya. Beberapa kali Bezzecchi mencoba menyalip, terutama di sektor teknikal Misano yang terkenal dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat, tetapi Marquez tetap mampu menutup celah dan mempertahankan posisi. Ketegangan terus berlangsung hingga lap terakhir. Kedua pembalap saling mengintai kesalahan satu sama lain, namun Marquez tak memberikannya. Ia memacu Desmosedici GP 25 miliknya dengan presisi tinggi, nyaris tanpa kesalahan. Ketika menyentuh garis finish setelah 27 lap, Marquez mencatatkan waktu total 41 menit 20,898 detik, unggul tipis dari Bezzecchi yang akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Alex Marquez melengkapi podium di posisi ketiga, mengukuhkan dominasi pembalap Spanyol dalam balapan kali ini. Meskipun tidak mampu mengejar dua rider terdepan, performa Alex sangat solid, dan ini menjadi podium ketiganya musim ini bersama Gresini Racing.
Dengan kemenangan ini, Marc Marquez kini telah mengumpulkan 512 poin, memperlebar jarak dari para pesaingnya di klasemen sementara MotoGP 2025. Dominasi Baby Alien di musim ini semakin tak terbendung. Ini menjadi kemenangan ke-11 dari total 14 seri yang telah digelar sejauh ini. Kembalinya Marquez ke performa terbaiknya bersama tim pabrikan Ducati menjadi salah satu cerita besar musim ini. Balapan yang sangat sulit, terutama karena Bezzecchi terus menekan saya di sepanjang lomba. Tapi saya tahu saya harus menjaga fokus dan ritme. Motor bekerja dengan sempurna hari ini, tim melakukan pekerjaan luar biasa. Ini kemenangan penting, apalagi di kandang Ducati, ujar Marquez dengan senyum puas. Sementara itu, Bezzecchi mengakui keunggulan Marquez, meskipun sempat merasa frustrasi tak mampu menyalip. Saya sudah mencoba segalanya. Tapi Marc tidak memberi saya ruang. Saya harus puas dengan posisi kedua, tapi ini tetap hasil yang bagus untuk tim. Kami akan terus berkembang, ujar pembalap Italia itu. Sementara Marquez melaju di depan, persaingan di klasemen menengah dan bawah juga semakin panas. Meski Bagnaia gagal finish, dominasi Ducati masih sangat terlihat di musim ini. Dengan motor yang superior di lintasan cepat seperti Misano, tim pabrikan dan satelit mereka masih jadi favorit dalam beberapa seri mendatang. Namun, tim Aprilia dan KTM mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, yang bisa jadi ancaman dalam perebutan podium ke depan. Seri berikutnya akan digelar di MotoGP Jeoang di sirkuit Twin Ring Motegi International Circuit 2 pekan mendatang. Para pembalap akan kembali diuji di lintasan yang memiliki karakteristik sangat berbeda. Namun satu hal yang pasti, Marc Marquez semakin dekat dengan gelar juara dunia ke-9-nya di kelas Premier, yang akan mengukuhkannya sebagai legenda sejati MotoGP. Marc Marquez crash di sprint race MotoGP San Marino 2025, dugaan sabotase mencuat, Marco Bezzecchi juara. Insiden dramatis terjadi dalam sprint race MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano, malam ini, saat Marc Marquez mengalami kecelakaan di awal balapan. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team tersebut harus mengakhiri balapan lebih cepat setelah mengalami low side yang membuatnya meluncur ke gravel hanya dalam satu lap pertama. Kecelakaan ini langsung memicu spekulasi luas, termasuk dugaan sabotase pada motor Desmo Sedici GP25 miliknya, yang kini tengah dalam penyelidikan internal oleh Ducati. Sementara itu, pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, tampil luar biasa dan keluar sebagai juara sprint race setelah start dari pole position. Bezzecchi memimpin sejak insiden Marquez dan tak terkejar hingga garis finish, diikuti oleh Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio yang membawa Pertamina Enduro VR46 Racing Team meraih podium ganda. Sprint race dimulai dengan penuh antusiasme dari para penonton yang memadati tribun sirkuit Misano. Marco Bezzecchi memulai dari pole position dan langsung mendapat tekanan dari Marc Marquez yang melakukan start luar biasa. Balapan baru berjalan 4 lap, Marquez berhasil mengambil alih posisi terdepan dengan manuver agresif di tikungan keempat. Namun, hanya beberapa detik setelah memimpin balapan, insiden mengejutkan terjadi. Marquez kehilangan grip ban depan dan mengalami low side, membuatnya terlempar ke area gravel. Motor Desmo Sedici GP25-nya tampak tak stabil sejak memasuki tikungan dan insiden tersebut langsung mengakhiri balapannya. Tim medis segera merespons, namun beruntung Marquez tidak mengalami cedera serius. Saya merasa aneh dengan motor sejak awal lap. Ban depan terasa tidak responsif, dan tiba-tiba saya kehilangan grip total, ujar Marquez dalam wawancara singkat usai balapan. Kami sedang menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kecelakaan Marquez, Bezzecchi yang sempat tertinggal di posisi kedua kembali merebut pimpinan balapan. Pembalap asal Italia itu menunjukkan performa solid dan konsisten sepanjang 12 lap sprint race. Ia berhasil menjaga jarak dari para pengejarnya dan meraih kemenangan yang sangat berarti di depan publik sendiri. Saya sangat senang bisa menang di rumah sendiri. Ini balapan yang sulit secara emosional karena insiden dengan Marc, tapi saya tetap fokus, kata Bezzecchi dalam konferensi pers pasca balapan. Motor Aprilia bekerja sangat baik hari ini.
Terima kasih untuk tim yang telah memberi saya paket kompetitif. Kecelakaan Marc Marquez segera menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock. Ducati Lenovo Team langsung mengumumkan bahwa mereka akan melakukan investigasi tertutup terhadap motor Desmos Edici GP25 yang digunakan Marquez. Tim teknis Ducati terlihat membawa motor Marquez ke garasi dengan penjagaan ketat, menghindari sorotan kamera dan media. Beberapa sumber internal mengungkapkan bahwa terdapat kejanggalan pada sensor tekanan ban dan sistem pengereman depan motor Marquez. Hal ini memicu spekulasi adanya sabotase, meskipun belum ada bukti resmi yang dikemukakan. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Tapi kami menemukan beberapa anomali dalam data motor Marc. Kami harus pastikan tidak ada kesalahan mekanikal atau bahkan sabotase, ujar seorang teknisi Ducati yang enggan disebutkan namanya. Tim Ducati belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut, namun jadwal jumpa pers mereka yang seharusnya dilakukan seusai balapan mendadak dibatalkan. Hal ini justru menambah kecurigaan publik dan media mengenai insiden tersebut. Sementara itu, rekan setim Marc Marquez di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, justru tampil di bawah ekspektasi. Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu hanya mampu finish di posisi ke-13, tanpa menunjukkan performa yang kompetitif sepanjang balapan. Bagnaia terlihat kesulitan mengatur ritme sejak lap awal dan nyaris tidak terlibat dalam persaingan papan atas. Tidak ada grip. Saya tidak bisa dorong motor seperti biasa, kata Bagnaia dengan nada kecewa. Kami harus evaluasi besar-besaran sebelum race day besok. Hasil sprint race ini memberikan dampak signifikan pada klasemen sementara MotoGP 2025. Marco Bezzecchi berhasil mengumpulkan tambahan 12 poin dan memperkuat posisinya di 4 besar klasemen. Namun meskipun Marc Marquez crash, Marc sampai saat ini masih kokoh di puncak klasemen. Insiden crash ini juga menjadi pukulan telak bagi Ducati Lenovo Team yang sebelumnya digadang-gadang mendominasi paruh kedua musim. Jika dugaan sabotase benar adanya, maka MotoGP 2025 bisa memasuki babak baru dalam skandal teknis yang belum pernah terjadi sebelumnya. MotoGP akan kembali menggelar balapan utama di sirkuit Misano pada Minggu besok. Semua mata kini tertuju pada Ducati. Apakah mereka mampu mengungkap kebenaran di balik insiden Marc Marquez? Dan apakah sang juara dunia 8 kali itu bisa bangkit untuk membalas kegagalannya?